الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. لا إله إلا الله أشهد أن محمدا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radiyallahu an syekhina al-qutbil maktum al-barzakhil ma'lum al-khatmil muhammadil ma'lum syekhina Abil Abbas Ahmad ibn Muhammadin Tijani wa alihi wa ashabihi azwaji wa dhurriyyati wa khulafi muqaddamihi wa asba'ihi amin. Warabi'u utai kang kaping 4, sesuatu yang harus dilakukan. Allah tajma'a iku yento orang ngumpulaken sapa sira, iku yento orang ngumpulaken sapa sira minad dunya saking dunya. Aktsara kelawan luwi ake min kifayati sanatin saking kecukupan setahun. Kamu tidak mengumpulkan harta yang lebih dari kebutuhan 1 tahun, yang lebih dari kebutuhan 1 tahun. Kama kana kaya oleh ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'iddu iku nyiapaken sinten Rasulullah, yu'iddu iku nyiapaken atau nyawisaken sinten Rasulullah dalika ing mengkono-mengkono kifayati sanah, dalika ing mengkono-mengkono kifayati sanah li ba'di hujuratihi maring sebagian biro-biro kamari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebagian biro-biro kamari Rasulullah. Karena tempat-tempat istri Rasulullah itu bukan rumah-rumah tersendiri, tapi seperti kamar-kamar. Aqala lan ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma du Allah, Allahumma du Allah. Ij'al mungkin dadosaken Tuhan Kuta ali Muhammadin ing pangan pikuatane keluargane Muhammad, ing pangan pikuatane keluargane Muhammad, kafafan ing kecukupan, kafafan ing kecukupan. Alam yakun lan ora ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'iddu iku nyiapaken sinten Rasulullah dzalika ing mengkono-mengkono quti sana, atau dzalika ing mengkono-mengkono kifayati sana, dzalika ing mengkono-mengkono kifayati sana li kulli ujuratihi maring sekabehe pira-pira kamare Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maring sekabehe pira-pira kamare Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal kana bali ono sinten Kanjeng Nabi yu'iddu iku nyawisaken sinten Kanjeng Nabi hu ing dzalik liman kadue wong alima kang ngerti sinten Kanjeng Nabi, alima kang ngerti sinten Kanjeng Nabi anna fi qalbiha ing sak temne iku ing dalem atine man, ing sak temne iku ing dalem atine man du'fan apa kelemahan, du'fan apa kelemahan. Wa amma man anapun utawi wong kanat kang ono sapa man sahibata yaqinin iku
wadon kang anduweni yakin, wadon kang anduweni yakin, fama kana mongko ora ana sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'iddu iku nyiapaken sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laha maring sahibata yaqin aktsara ingkang luwih akeh min quti yaumin saking panganan pikuatan sedina, min quti yaumin saking pangan pikuatan sedina, aunisin utawa setengah dina, aunisin utawa setengah dina, nisfin utawa setengah dina. Nasihat Imam Ghazali yang keempat yang mungkin ini terakhir. Oh, enggak, setelah ini ada nasihat lain. Yang keempat yang kemarin katanya ada 8 nasihat, yang 4 harus ditinggalkan, yang 4 harus dilakukan. Termasuk nasihat yang harus dilakukan. Yang keempat ini adalah tidak mengumpulkan harta yang lebih dari kebutuhan setahun. Tidak mengumpulkan harta yang lebih dari setahun. Kalau misalkan kita anggap saja murah, ya, anggap saja murah. Kita cuma butuh dalam 1 bulan 500.000, misalkan 1 bulan 500.000. Maka dalam setahun cuma 6 juta. Setahun 6 juta. Berarti jangan sampai punya harta lebih dari 6 juta. Berarti kalau punya istri, misalkan kebutuhannya sama, tidak mungkin istrinya lebih mahal sedikit. Anggap saja 8 juta. Karena dia butuh beli skincare juga 14 juta. Berarti tidak mengumpulkan harta lebih dari 14 juta. Karena 14 juta itu cukup bagi dia untuk kebutuhan 1 tahun. Nah, kalau punya anaknya berapa? Kadang apa-apa lah, anak 10. Kok kata teman? Jaman terserah. Andai kan anaknya cuma 1, anak bisa lebih dari 20 juta. Artinya kebutuhan yang melebihi dari kebutuhan 1 tahun. Dan jangan dianggap 20 juta itu banyak. Karena 20 juta itu menurut sebagian orang sedikit kalau untuk 1 tahun. Sehingga uang lebih dari 20 juta tidak boleh. Kalau punya harus diberikan kepada orang lain. Lebihnya harus diberikan kepada orang lain. Karena Rasulullah SAW juga begitu. Salah satu istrinya dikasih kebutuhan 1 tahun. Tapi tidak semuanya. Jadi ketika ada salah satu orang dari istri baginda Nabi SAW yang punya keyakinan, yang punya yakin betul bahwasanya Allah akan memberi dia rizki setiap harinya, tidak mungkin Allah melewatkan rizki untuk hambanya. Maka Rasulullah tidak akan memberi dia harta kecuali untuk kebutuhan sehari atau setengah hari. Sehari atau setengah hari. Bayangkan istri Rasulullah cuma punya kebutuhan sehari. Berarti andaikan sehari itu butuh cuma 10.000. Kok murah ini? Selawe ewu. Terus dina nggak ada duit. Selawe ewu. 25.000. Segeme ebu. Segeme. Alhamdulillah. Termasuk harta. Itu tidak harus uang. Beras. Berarti istri Rasulullah itu tidak punya beras. Misalkan. Tidak punya makanan kecuali untuk dimakan di hari itu. Sehari atau setengah hari. Insya Allah. Wonten tiyang ngoten. Sambat nggih. Wong wedok dikei belanja sedina tok. Dik ana beras Dik. Nggih tasik wonten. Iki kanten setunggal botol. Oh si akeh setunggal botol. Nggih tasik kathah. Satu botol bisa dipakai untuk berapa hari? Dimakan sendiri, mboten mayoran. Pinten? 2 hari? 10 hari? 5 hari? Satu botol. Sanes botol cilik sing sampeyan ten niku sanes. Botol cilik sampeyan ten nggih. Sak panganan tek niku.
botol Clio kecil ya. Ya. Masya Allah itu. Keyakinan. Saya rasa mbak-mbak ini punya harta yang lebih dari kebutuhan satu hari. Bener lah. Oke. Lalu di awal bulan itu rata-rata dikasih biaya untuk kehidupan satu bulan selanjutnya. Kalau ada mbak yang cuma punya kebutuhan hari ini saja, wah, subhanallah, sangat-sangat solihah dan sangat punya keyakinan kepada Allah. Mbak punya uang? Punya berapa? 5.000. Cuma 5.000. Ya. 5.000, tidak ada yang lain. Iya 5.000. Terus besok gimana? Saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi saya rezeki yang baru. Besok. Kalau besok tidak ada uang, gimana? Tak mungkin lah. Allah tidak akan pernah lupa. Kalau tidak ada benar, gimana? Tak mungkin. Saya telah yakin bahwasanya Allah tidak akan pernah melupakan hambanya. Bahkan semut yang ada di dalam rumahnya, jauh di bawah tanah, itu Allah tetap memberi rezeki. Apalagi saya yang terang benderang seperti ini, kemana-mana orang-orang lihat. Saya kan ningali ya. Mungkin lek mangan blas ketok melas luwe akhirnya tanggane saken nerek wong kok melas temen dikei makan. Ayyuhal waladu anak. Alhamdulillah. Ini saat temene ingsun. Katabtu iku nulis sapa ingsun fi hadzal fasli ing dalam ikilah fasal. Multamasatika ing pira-pira perkara kang den supri sira. Ing pira-pira perkara kang den supri sira. Aku menulis di fasal ini beberapa hal yang kamu minta. Fayam bagi mongko sayukjo laka kadhe sira. Fayam bagi mongko sayukjo laka kadhe sira. Antak mala apa yang ngamal sapa sira, antak mala apa yang ngamal sapa sira biha kelawan multamasatika. Wala tansa wonten alif iki. Wala tansa lan ora lali sapa sira ni ing ingsun fiha ing dalam multamasatika min antadkurani saking yento nutur atau saking yento eling sapa sira atau nyebut sapa sira. Saya ulangi lagi, bahasanya zikir di dalam bahasa Arab ada artinya ingat, ada yang artinya menyebut. Karena orang yang ingat sering menyebut, karena orang yang sering menyebut menunjukkan dia ingat. Antadkura ing yento eling sapa sira ni ing ingsun atau nyebut sapa sira ni ing ingsun fi salihi du'aika ing dalam bagusé donga sira. Fi salihi du'aika ing dalam bagusé donga sira. Ini ada beberapa yang kamu minta, saya tulis di fasal ini dan saya minta kepadamu jangan pernah melupakanku, jangan pernah melupakanku di dalam doa-doa baikmu, di dalam doa-doa baikmu. Orang sekarang, don't forget me, jangan lupakan aku. Mehatam nih ya, kalau tak niru pisan. Wa ammad du'a'u anapun utai dungo. Ammad du'a'u anapun utai dungo. Alladzi kang sa'alta nupri sapa sira mini saking ingsun. Ini Imam Ghazali ya. Imam Ghazali minta diingat oleh muridnya. Saya niru juga itu. Kan ngajinya hatam besok libur, mungkin pengajiannya sudah akhir. Fatlub mongko nupriya sapa sira, fatlub mongko golek nupriya sapa sira hu ing ad-du'a min da'awati shihahi saking pira-pira donga ing dalam pira-pira kitab sahih, saking pira-pira donga ing dalam pira-pira kitab sahih, masuk kitab sahih, kitab-kitab doa-doa, kitab al-adhkar an-nawawiyah, kitab adhkar lil imam an-nawawi itu. Aqra lan maca sapa sira
Hada doa ing kala donga fi jami'i awqatika ing dalam sekabehane pira-pira waktu sira, khususan kelawan khusus aqaba salawatika ing dalam sakwise pira-pira salat sira, aqaba salawatika ing dalam sakwise pira-pira salat sira. Khususnya kamu baca setiap habis salat. Setiap habis salat. Doanya Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha, minal ismati dawamaha, wa minar rahmati shumulaha, wa minal afiyati husulaha, wa minal aishi arghadahu, wa minal umri as'adahu, wa minal ihsani atammahu, wa minal in'ami a'ammahu, wa minal fadli a'zabahu, wa minal lutfi anfa'ahu. Allahumma do Allah, Allahumma do Allah. Inni sak temene ingsun. As'alu iku nyuwun sapa ingsun, as'alu iku nyuwun sapa ingsun ka ing Tuhan. Minan ni'mati saking kenikmatan. Tamamaha ing sempurnani nikmat, ya Allah aku minta nikmat yang sempurna. Aku minta diberi kenikmatan secara sempurna. Wa minal ismati lan saking pangreksa, wa minal ismati lan saking pangreksa, dawamaha ing langgengi ismah, dan aku minta perlindungan selamanya ya Allah. Kau lindungi aku dari kemaksiatan, lindungi aku dari keburukan. Wa minar rahmati lan saking rahmat, saking kasih sayang, wa minar rahmati lan saking rahmat, saking welas asih. Syumulaha ing sumrambai rahmat, dan berilah aku kerahmatan yang mencakup seluruhnya, kasih sayang yang luas, kasih sayang yang dalam. Wa minal afiyati lan saking kewarasan, usulaha ing hasili afiyah. Kewarasan, afiyah itu lebih umum daripada sihah. Kalau sehat itu biasanya dipakai untuk zahir, tapi kalau afiyah ya zahir ya batin. Sehat jasmani dan juga sehat rohani. Dan kebanyakan orang yang sakit badannya itu disebabkan sakit jiwanya, sakit pikirannya, sakit hatinya. Banyak orang yang pusing itu disebabkan karena pikiran ngeluh, kakek masalah, sehingga sangat banyak masalah kemudian dia pusing. Karena pusing akhirnya tubuh ikut panas. Tubuh ikut panas sakit. Sakit kenapa? Sakit gara-gara mikir. Ada yang gara-gara sakit hatinya tubuhnya jadi sakit juga. Banyak. Kayaknya nggak heran kalau Qais meninggal dunia. Laila pun juga meninggal dunia pada akhirnya. Dan semua orang juga meninggal dunia pada akhirnya. Wa minal aishi lan saking keuripan. Wa minal aishi lan saking keuripan, kehidupan arghadahu ing kang akeh. Ing akeh aish, ing akeh aish. Dia mendapatkan penghidupan yang banyak. Wa minal umri lan saking umur, minal umri lan saking umur as'adahu ing bejo-bejone umur, yang luwih bejone umur. Ini yang pertanyaan luar biasa. Umur yang terbaik bukanlah umur yang panjang, karena umur yang terbaik adalah umur yang di dalamnya hanya berisi kebahagiaan. Itu umur yang terbaik, as-sa'adah. Jadi orang yang hebat, orang yang hidupnya paling indah adalah orang yang hidupnya cuma senang, cuma bahagia. Bahkan ketika dia sedih pun dia bisa bahagia. Hanya ada salah seorang Habib Segaf bin Hasan Baharun, pondok pesantren Dalwa, waktu berkunjung ke Langitan dulu, cerita bahwasanya ada satu pesan dari abah saya. Ada satu pesan
dari ayah saya ketika saya pergi mondok ke Madinah. Pesannya cuma satu, jangan pulang sebelum kamu mampu tersenyum ketika bersedih. Jangan pulang ketika kamu belum mampu tersenyum ketika bersedih. Ini sebuah pesan yang sangat berat. Mungkin orang belajar kitab susah. Belajar baca kitab butuh perjuangan. Tapi belajar untuk tersenyum ketika bersedih sangat susah. Ini bukan cuma senyum yang memaksakan diri, tidak. Karena ada senyum itu yang senyum asli bahagia, ada yang senyum memaksa. Ya namanya gula itu, gula yang asli tidak sama dengan pemanis buatan. Sing pemanis buatan gari watuk, sing gula nggih nah. Latihan. Makanya di pesantren banyak anak yang tirakat, mangan seadanya. Ono nih seadanya. Makan seadanya. Tidur dengan kondisi seadanya, apapun seadanya. Karena yang susah itu bukan kita makan enak, tapi yang susah adalah ketika kita bisa makan apa saja. Karena kita tidak tahu bagaimana Allah akan memposisikan diri kita kelak. Kita jadi orang yang lapang rezekinya sehingga setiap hari bisa makan enak, atau kita mungkin diberi oleh Allah rezeki secukupnya saja sehingga tidak bisa makan makanan yang enak. Kalau orang yang kemudian tidak terbiasa dengan makanan-makanan yang sederhana, khawatirnya dia selalu tidak terima dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin orang yang mampu makan tidak enak dan bisa menikmati makanan-makanan yang tidak enak, itu mampu makan makanan yang enak. Tidak perlu belajar. Paham ya? Orang yang sudah nikmat mangan tempe, kali nikmat mangan mendol, diparingi panganan ayam panggang, saya yakin 100% tidak usah belajar dia merasa enak. Tapi kalau orang yang biasa makan enak, saya tidak yakin bisa menikmati tempe, tahu, dan teman-temannya yang ada di kelasnya. Orang yang bisa tidur pakai bantal dan tanpa alas, saya yakin bisa tidur di tempat-tempat yang enak. Orang yang bisa tidur antri jeding, napa malih turu wonten kasure, saya yakin bisa. Alhamdulillah. Wa minal ihsani lan saking kebagusan. Atammahu ing luwih sempurna ihsan. Allah, aku minta kepadamu kebaikan yang paling sempurna. Wa minal in'ami lan saking kenikmatan, a'ammahu kang paling sumrambah atau paling umum. Dan aku minta kepadamu ya Allah kenikmatan yang paling umum, menyeluruh, kenikmatan yang paling umum. Nikmat yang paling umum. Wa minal fadli lan saking keutamaan, a'dzabahu ing luweh manisi al-fadl. Juga keutamaan yang termanis, yang paling manis. Wa minal lutfi lan saking welas, minal lutfi lan saking kawelasan anfa'ahu ingkang luweh manfaati. Aku minta belas kasih yang paling bermanfaat, Sekali lagi, kasih sayang itu bukan berarti kemudian harus memanjakan seseorang. Kasih sayang itu bukan terus harus kita melakukan kebaikan menuruti apa yang ia mau selamanya, tidak. Tapi kasih sayang adalah ketika kita mampu memberikan dia yang terbaik, memberikan kepada dia apa yang paling manfaat kepada dia. Itu jenenge kasih sayang sebenarnya. Kalau ada seorang ibu saking mencintai anaknya kemudian sampai memanjakan anaknya pengen tidak sekolah dia persilahkan tidur, anaknya pengen bolos sekolah dia persilahkan,
anaknya melakukan kesalahan, dia tidak ingin memarahi, itu namanya bukan kasih sayang, tapi itu menjerumuskan anak di dalam hal yang tidak baik. Karena seorang ibu yang menyayangi anaknya adalah seorang ibu yang tidak menginginkan keburukan terhadap anaknya. Menjadikan anaknya sebagai orang yang bermanfaat, orang yang tidak bermadharat kepada orang lain, itu adalah ibu yang baik. Jadi ibu sering mau'izatul hasanah, ibu mau'izatul hasanah itu termasuk ibu yang baik. Tapi nggak usah over nemen nggih. Kait ngodik gelas diseneni. Ojo ngodik gelas engko lukur pecah. Ojo ngodik piring lukur pecah. Lan napa-napa diseneni. Ojo jedek-jedek nang po. Kok menek tiba. Nggak usah anu. Wis biasa mawon. Anak kecil menek uwit nggih sejarno. Nek tiba nggih. Himpun wis pijetno. Enggak, kenapa? Karena memang kita sadar itu kebutuhan. Itu adalah kebutuhan. Bayangkan ada anak kecil. Menek gak iso. Kate dolen ten kali disuweneni terus ojo nang kali. Engko kedelep awakmu. Ojo sepedaan tiba kok. Akhirnya anak kecil ini tumbuh dewasa dengan kondisi tidak bisa apa-apa. Berenang tidak bisa. Naik sepeda tidak bisa. Nyetir tidak bisa. Manjat pohon tidak bisa. Apa-apa tidak bisa. Nyekel pedil gak iso. Nyekel pedil kok tangannya kepedil dan lain sebagainya. Akhirnya anak kecil ini tidak mau ngapa-ngapain, tidur dok. Akhirnya lari nih turu ae di omahe. Turu nggih disini mari turu tok ae di omahe. Ya Allah, salah saya apa ya? Saya melakukan itu salah, ini salah, itu salah, itu salah. Andaikan umur saya ini sudah dekat ya Allah. Benar-benar kasihan. Nah, harus kita menimbang ini manfaat atau tidak, manfaat atau tidak. Kalau anak kecil main ponsel ya mending janganlah. Mending main bentengan, pelayon atau speed tiba-tiba lelis, apa tiba-tiba. Karena ketika kamu main lari dan kamu terjatuh, nanti kamu akan punya pelajaran bahwasanya ketika kamu terjatuh, maka kamu harus bisa bangkit lagi. Kan ngoten nggih Ibu ini. Allahumma do Allah. Kun ono sinten tuan. Lana iku manfaati kita. Wala takun lan ampun wonten sinten tuan. Ampun wonten sinten tuan. Alaina ikum larati kita. Alaina ikum larati kita. Jadi bahasa Arab itu beda huruf jar, beda arti. Yang pakai lam artinya bermanfaat, yang pakai ala artinya jelek. Makanya kalau minta doa pakai bahasa Arab, misalkan ada seorang sayyid, Sidi ud'uli, Sidi ud'uli, doakan saya kebaikan, ud'uli. Tapi kalau sampai bilang Sidi ud'u alayya, ini ku resiko. Karena yang ud'uli berarti mendoakan kebaikan, kalau ud'u alayya berarti mendoakan keburukan. Mendoakan keburukan. Sebagian santri ada yang salah begini. Ini fatal, sangat fatal. Allahumma do Allah ikhtim mugi mungkasi Tuhan, ikhtim mugi mungkasi Tuhan. Bisa'adati kelawan kebahagiaan ajalana ing pira-pira ajal kita ya Allah. Semoga kau berikan akhir kehidupan kami bahagia. Wa haqlik lan mugi nyataaken Tuhan biziyadati kelawan tambahan amalana ing arep-arep kita, amalana ing arep-arep kita ya Allah, berikanlah yang lebih daripada yang aku cita-citakan ya Allah, berikanlah yang lebih daripada yang aku cita-citakan. Cita-cita jenengan apa? Saya bisa jadi ini, saya jadi ini, jadi ini, jadi ini, dan ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan yang lebih dari itu. Waqran lan mugi barengaken Tuhan. Waqrin.
Korona yakrinu, korona yakronu. Waqrin lan mukim barengaken tuan. Bil afiyati kelawan afiyah kesehatan. Huduwana ing mongso isuk kita, huduwana ing mongso isuk kita. Wa asalana lan mongso sore kita, wa asalana lan mongso sore kita. Ya Allah, semoga waktu pagi dan soreku selalu kau beri kesehatan, kau beri afiyah. Waja'alan dadosaken Tuhan ila rahmatika maring rahmat Tuhan, ila rahmatika maring rahmat Tuhan, masirona inggon bali kita, masirona ing nggon dadi kita, wa ma'alana lan nggon bali kita. Wasbuk lan mugi ngesoaken Tuhan sijala afwika ing timbo kebek pengapunten Tuhan, ing timbo kebek pengampunten Tuhan. Jadi sijal itu artinya ember yang besar yang penuh dengan afwika, penuh dengan ampunanmu. Semoga ini diibaratkan ya. Jadi ampunan itu diibaratkan air yang masuk dalam ember, kemudian Allah Subhanahu wa taala menuangkan seluruhnya kepada kita. Ala dzunubina ing atase pira-pira dosa kita. Allah memaafkan dosa-dosa kita. Jadi hilangnya dosa itu sangat-sangat penting sekali. Karena termasuk cerita Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahmatullahi alaih. Orang yang sangat cerdas sekali, bahkan dikatakan lau quri'a alaihi mi'atu baitin la hafidha fil hal. Andaikan ada orang membacakan 100 bait kepada Imam Syafi'i, ini saya Imam Syafi'i akan hafal. Langsung hafal. Bacakan. Ala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihi mustaqbilin asyrafa. Sampai 100. Ya sudah. Sekarang saya ulangi. Hafal. Andaikan dibacakan 100 bait, maka beliau akan hafal langsung. Terus Imam Syafi'i itu ada lagi yang meriwayatkan bahwasanya Imam Syafi'i kalau baca kitab seringkali nutup gini. Yang kanan dibaca, yang ini ditutup. Kenapa? Khawatir yang dibaca yang kanan, yang kiri sudah hafal. Nah, ini menunjukkan betapa cerdasnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i suatu ketika pernah jalan di satu jalan. Kemudian melihat seorang wanita. Kemudian sarungnya diterpa oleh angin sehingga tampak betisnya. Betis nih. Nampak betisnya. Kemudian Imam Syafi'i melihat. Setelah itu Imam Syafi'i merasa bahwasannya hafalannya lemot. Tidak seperti biasanya. Biasanya cepet, ini lemot. Akhirnya waktu itu Imam Syafi'i di Mesir kemudian mengadukan hal ini kepada gurunya yang bernama Imam Waqi'. Akhirnya beliau mengatakan utrukil maksiyah, tinggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi. Karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya dari Allah dan Allah tidak akan menitipkan cahayanya kepada orang yang bermaksiat. Akhirnya kemudian dibuat syair oleh Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi. Nah, ada yang hafal itu? Syakautu ila ya, semoga hafal kapan-kapan hafal insyaallah. Itu bayangkan Imam Syafi'i. Nah, saya ngajar mbak-mbak, saya khawatir saya terus tidak hafal. Aduh. Nanti ngafalkan, tidak hafal ya.
Ya, semoga saja dilindungi oleh Allah ya. Wa munna lan mugi paringi anugerah sinten Tuhan. Wa munna lan mugi paringi anugerah sinten Tuhan. Alaina ing atase kita. Bi islahi uyubina kelawan benaaken pira-pira aib kita. Ya Allah, berikanlah anugerah kepada kita dengan memperbaiki aib-aib kita, yang buruk dari kita kau jadikan yang baik. Akhlak-akhlak buruk kita rubahlah dengan akhlak yang baik. Waj'alan mungkin dadosaken Tuhan at-taqwa ing takwa. At-taqwa ing takwa zadana ing bekal kita. Afi dinika lan ing dalem agama Tuhan, ijtihadana ing ijtihad kita, nemen-nemeni kita. Wa alaika lan ing atase Tuhan tawakkulana ing tawakal kita. Jadikanlah tawakal kami kepada Allah. Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakumullahu kama yarzuqut thair yaghdu himasan wa yaghdu himasan wa yaruhu bitanan. Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, niscaya Allah akan memberimu rizki sebagaimana Allah memberi rizki burung-burung. Karena burung pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. A'timadana lan tetanggenan kita tidak menyandarkan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang akan menjadi sandaran kita, kalau dia makhluk juga, maka dia akan pergi meninggalkan kita atau kita meninggalkan dia. Seperti makalah yang kemarin yang telah kita lewatkan, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun yang kau mau, tapi ingat kamu akan meninggalkan dia. Allahumma du Allah. Tabbit mugi netepi Tuhan. Na ing kita ala nahjil istiqamati ing atase dalan istiqamah. Ya Allah, tetapkanlah kami, langgengkanlah pada kami istiqamah. Karena al istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah khairun min alfi karamah. Jadi istiqamah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Wa a'id lan mugi nyelametaken Tuhan na ing kita fid dunya ing dalam dunya. Nyelametaken Tuhan na ing kita fid dunya ing dalam dunya. Min mujibatin nadamah, saking pira-pira perkara kang majibaken getun. Saking pira-pira kang majibaken getun. Saking pira-pira perkara kang majibaken getun. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia ini dari hal-hal yang membuat kami akan menyesal yaumul qiyamah ing dalam dina kiamat, kelak di hari kiamat. Wa khaffif lan mugi ngentengaken Tuhan, wa khaffif lan mugi ngentengaken Tuhan, khaffif lan mugi ngentengaken Tuhan anna saking kita thiqalal auzari ing abote pira-pira dosa, ing abote pira-pira dosa. Farzuk lan mugi paringi rizki Tuhan na ing kita Aisyatal abrodi ing kaya uripe pira-pira wong kang bagus. Ya Allah, berikanlah kami rizki agar bisa hidup sebagaimana orang-orang yang baik. Wakfilan mugi nyukupi Tuhan na ing kita ma ing barang ahamma kang nyusahaken apa mana ing kita, ahamma kang nyusahaken apa mana ing kita fi hadhihi dzari ing dalam ikilah oma. Jadi ham itu artinya susah, sedih, ham.
Makanya ada bait syair itu thalathatun yudhibnal hamma wal hazan al-ma'u wal khadra'u wal wajhul hasan. Ada 3 hal yang menghilangkan kesedihan dan juga kesusahan. 3 hal. Apa itu? Al-ma'u, yang pertama air. Ketika kita melihat air maka kita akan tenang, kesedihan akan hilang, galau akan hilang. Yang 2 khadra'u, hijau-hijauan, tumbuh-tumbuhan hijau. Yang 3 wal wajhul hasan, wajah yang indah. Di 3 ini, air, tumbuh-tumbuhan hijau, dan wajah yang indah. Makanya mbak-mbak yang pede kemudian sering ngaca. Kenapa? Karena katanya dengan melihat wajah yang indah kita akan lupa kesedihan. Kita bendino ngoco. Bukan hanya cermin yang ada di kamar yang dipakai cermin, bahkan kaca-kaca pun yang seperti ini di depan kamar, di samping musola, dimanapun itu dipakai tempat ngaca. Delok lampan itu kalian delok kaca. Cantik ya. Delok kaca. Disadari atau tidak? Banyak yang seperti itu. Disadari atau tidak? Banyak yang seperti itu. Jadi ngaji delok nang kaca kene. Gedungku iki wis lurus apa durung ya? Nek mingsre sik. Disebul. Aduh. Nah, itu yang tahu cuma mbak-mbak. Fi hadhihi dari ing dalam ikilah omah, maksudnya dunia. Fi hadhihi dari ing dalam ikilah omah, maksudnya dunia. Wa fi tilkad dari lan ing dalam mengkon-mengkon omah, maksudnya akhirat. Sesuatu yang membuat kita bersedih di dunia ataupun di akhirat. Asrif lan mugi ngengokaken Tuhan, wasrif lan mugi ngengokaken Tuhan anna saking kita syarrul asyrari ing kealanani pira-pira wong kang ala. Ya Allah, jauhkanlah kami dari keburukan-keburukan orang yang buruk. Wa kaidal fujjari lan reka dayane pira-pira wong kang lacut. Ya Allah, selamatkanlah kami atau hindarkan kami dari tipuan orang-orang yang tidak benar. Wa'tik lan mugi bebasaken Tuhan riqabana ing awak kita. Wa riqaba abaina. Ini riqab tapi artinya seluruh dari kita. Riqab artinya leher. Tapi yang dimaksud seluruh. Seperti ekor yang dimaksud seluruh. Wa riqaba abaina lan pira-pira awak bapak kita. Ummahatina lan pira-pira ibu kita. Ya Allah, bebaskanlah kami, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami. Wa ikhwanina lan pira-pira dulur lanang kita. Ikhwan itu yang laki-laki ikhwan. Kalau perempuan akhwat. Wa akhwatina lan pira-pira dulur radon kita minan nari saking neraka. Kalau mufradnya akhi atau ukhti, akhi atau ukhti. Ada tulisan yang populer di medsos. Sarah, ada anak kecil ditanya, suara cicak, nggak bisa itu. Suara tekek, suara ayam ya kayak ayam itu. Kan. Terus suara buaya, dia bilang assalamualaikum ukhti. Sejak kapan buaya ada suaranya? Minan nari saking neraka. Bebaskanlah kami semua ya Allah dari neraka. Birahmatika kelawan welas asih Tuhan. Birahmatika kelawan welas asih Tuhan. Ya azizuhu dat kang mulya. Ya ghaffaruhu dat kang akeh ngapuroi. Ya karimuhu dat kang loman. Ya sattaruhu zat kang akeh nutup keburukan. Ya khaliqal laili hu zat kang nyiptaaken wengi.
wan nahari lan rino. Khalis mugi nyelametaken Tuhan na ing kita min hammid dunya saking kesusahane dunya wa adzabil qabri lan siksa kubur wan nari lan neraka. Selamatkanlah kami ya Allah dari siksa kubur neraka. Ya alimuhu zat kang ya alimuhu zat kang mudaneni. Ya jabbaruhu zat kang murba sesa. Ya jabbaruhu zat kang murba sesa. Ya Allahu, ya Allahu, hu Allah. Ya Allahu, hu Allah, ya Allahu, hu Allah, ya Allah, ya Allah. Birahmatika kelawan rahmat Tuhan. Ya Arhamar Rahimina, hu luweh welas-welase pira-pira wong kang welas. Hu luweh welas-welase pira-pira wong kang welas. Wahai zat yang paling pengasih. Ya awalal awalina hu lanhu zat kang kawitane pira-pira wong kang kawitan. Wa ya akhiral akhirina lan hu zat kang akhire pira-pira wong kang akhir. Wa ya dzal quwwati hu zat kang anduweni kekuatan almatini kang kuat. Kekuatan yang kuat. Jadi kuat nemen. Wa ya rahimal masakini lanhu zat kang melasi pira-pira wong miskin. Lanhu zat kang melasi pira-pira wong miskin. Wa ya arhamar rahimina lanhu zat kang melasi pira-pira wong kang welas. Oh kok kan itu. Ya arhamar rahimina lanhu zat kang luweh welas-welase pira-pira wong kang welas. La ilaha ora ana pangeran la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud. La ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud. Illa anta kejaba Tuhan. Subhanaka kelawan nyucikaken Tuhan, subhanaka kelawan nyucikaken Tuhan. Ini saat temani ingsun kuntu iku ana sapa ingsun minal zalimina iku saking pira-pira wong kang zalim. Wa sallalan muga-muga paring tambahi rahmat ta'zim Allahu sinten Allah. Wa sallalan muga-muga paring tambahi rahmat ta'zim Allahu sinten Allah ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabati kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabati kanjeng Nabi Muhammad sahbihi lan sahabati kanjeng Nabi Muhammad ajma'ina halis kabiyani walhamdu utais kabiyani puji lillahi iku kagungane Allah. Alhamdu utais kabehane puji lillahi iku kagungane Allah Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh. Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh. Alhamdulillah hatam mantun donga niki. Sik tas nungani niki. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulikal khatim asbaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha
الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده من العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أنفعه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اختم بسعادة آجالنا وحقق بزيادة آمالنا واقرن بالعافية غدونا وآصلنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سجال عفك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبة الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا ما أهمنا في هذه الدار وفي تلك الدار واصرف عنا شر الأشرار كيد الفجار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وإخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا خالق الليل والنهار خلصنا من هم الدنيا وعذاب القبر والنار يا عليم يا جبار يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا ربنا فكل ما علمتنا وآله وصحبه